Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Banyak yang banyak yang suka bertanya ke Indra, bahkan meminta sebetulnya ya, Kak Indra bikin bahan tayang yang kekinian itu seperti apa sih gitu kan ya? Atau yang bagus itu seperti apa gitu. Saya jadi sedikit berpikir ya, bahan tayang bagus itu ya seperti apa ya yang di apa namanya yang dimaksud gitu ya. Kekinian yang dimaksud itu apa gitu kan ya. Nah, mungkin ini akan meluruskan bahwa sebetulnya gitu kan ya, bahwa presentasi itu apa sih gitu kan ya. Ini sebagai sebagai apa ya sebagai obrolan kita secara general ya sebelum ke bahan tayang. Jadi presentasi itu adalah sebuah proses komunikasi. Kan gitu ya. Jadi beberapa literatur menyampaikan bahwa presentasi itu adalah sebuah proses komunikasi. Menyampaikan sebuah pesan, menyampaikan sebuah ide, supaya orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan, supaya orang mengikuti apa yang kita sampaikan gitu ya di dalam sebuah presentasi itu. Jadi, kalau maksudnya bahan tayang yang hebat itu, yang menarik itu kaitannya dengan seni gitu, maka itu akan sedikit menyalahi gitu kan ya, keluar dari track bahwa presentasi itu adalah sebuah komunikasi gitu kan ya. Nah, ini yang ingin kita luruskan, bahwa presentasi adalah bukan sebuah proses dekorasi. Ya, sekali lagi, bahwa presentasi bukan proses dekorasi, bukan seni gitu kan ya. Seni artinya seni art ya, artinya memperindah, mempercantik, bukan seperti itu gitu ya. Nah, ini saya ingin meluruskan bahwa presentasi adalah sebuah komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif tentunya berbanding lurus dengan presentasi yang efektif tentunya memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah adanya komunikator, yaitu kita gitu kan ya, sebagai orang yang memberikan pesan. Ada komunikator. Yang kedua adalah adanya audiens, yaitu orang yang menerima pesan. Jadi sangat dipastikan bahwa kita harus tahu, harus kenal audiens kita nih, supaya presentasi kita efektif gitu ya. Selain sudah mengenal diri kita, kita mempersiapkan diri bagaimana berbicara di depan umum gitu ya. Kita juga harus mengenali audiens, dan yang paling penting juga adalah media. Ya, ada slide atau salin dia bahan tayang gitu ya, atau dalam bentuk poster ya, atau ya kalau dalam presentasi ilmiah mungkin ya, ini poster akan lebih menarik gitu ya dibanding dengan slide bahan tayang. Nah, 3 unsur inilah gitu kan ya, bagaimana komunikasi dikatakan efektif. Harus ada 3 unsur ini. Ada komunikator, ada kita yang memberikan pesan, adanya audiens yang menerima pesan, dan adanya media, adanya jembatan gitu ya, yaitu bahan tayang atau poster. Nah, komunikasi itu gitu kan ya, kalau kita memahami dari sisi teori gitu kan ya, bahwa kalau kita mau komunikasi bagus, efektif gitu ya, presentasi kita mau bagus, mau efektif, maka kita harus tahu cara kerja otak kita, kan gitu ya. Bagaimana otak kita menerima pesan gitu kan, supaya dipahami apa yang kita sampaikan. Nah, ini John Medina dalam bukunya Brain Rules ini luar biasa gitu, bahwa otak kita ya, otak manusia tidak akan memperhatikan kepada hal-hal yang membosankan. Artinya apa? Artinya presentasi yang baik, artinya presentasi yang yang menghindari dari kebosanan harus menarik gitu ya. Karena apa? Karena otak kita cenderung memperhatikan gitu kan ya, hal-hal yang menarik gitu. Menarik dalam sisi pandangan atau pendengar dan sebagainya, kan gitu ya. Karena apa? Karena kerja otak kita tidak akan memperhatikan hal yang membosankan. Artinya apa? Presentasi kita harus menarik. Menarik dari sisi apa? Nah, ini dia ya. Menarik dari 3 unsur, nanti akan kita sampaikan apa 3 unsur itu. Tetapi sebelumnya ini juga gitu kan ya, Mayer tahun 2009, bahwa orang cenderung gitu kan ya akan belajar lebih baik ketika ada gambar dan tulisan. Ya, visual. Gitu. Nah, ini yang menarik tadi John Medina juga sebetulnya ya, bagaimana kerja otak kita, ya kerja otak kita adalah visual. Ini dikuatkan dari Mayer juga nih, ternyata bahwa orang belajar lebih banyak
gitu ya. Orang lebih banyak belajar ketika melihat gambar dengan tulisan. Kalau hanya tulisan, orang tidak akan bisa memberi daya ingat yang lama, kan seperti itu. Nah, dari sisi teori lain juga ini ada tiga V gitu kan dalam sebuah komunikasi, ya, disampaikan oleh Albert Mehrabian, disampaikan bahwa ternyata 55% kita komunikasi efektif kita berawal dari komunikasi yang bersifat visual. 55%. Sekurangnya 38% dari vokal, bahkan 7% dari verbal, gitu ya. Jadi memang visual ini gitu ya, sesuatu yang memang menjadi penting di dalam komunikasi, dalam presentasi kita, gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini yang Indra sampaikan ada 3 hal dalam mempresentasikan yang baik gitu kan ya, yang hebat. Ternyata Bapak dan Ibu pencarian Indra dari 2012 ini bertemulah dengan 3 hal penting ini gitu kan ya. Ada great content, jadi hebat konten, great design, dan great delivery. Jadi presentasi yang baik, yang efektif itu adalah kontennya harus hebat, visualnya pun desainnya, visualnya harus hebat, harus menarik, dan penyampaiannya pun harus menarik. Kita berbicara konten gitu tanpa ada desain gitu kan ya. Desain di sini adalah visual, tidak akan efektif ya. Sama ketika disampaikan dengan tidak menarik pun presentasi kita menjadi tidak efektif ya, seperti itu. Ini great content, great design, dan great delivery. Ini 3 hal penting gitu ya untuk membuat bahan tayang yang berkelas dunia. Nah, tentunya konten, desain, penyampaian ini ya, konten, desain, dan delivery ini akhirnya Indra buatkan seperti ini. Jadi ada daftar uji atau daftar simak ya. Saya lebih senang sebetulnya menyebut daftar uji atau daftar simak teknik presentasi ilmiah. Ini saya membuat ini untuk setidaknya kita bisa mengukur diri gitu ya, self assessment gitu ya, bagaimana bahan tayang yang kita buat. Ini dari 3 elemen tadi, great content, ya, great design, sama great delivery. Kita lihat satu-satu. Ini dari great content, teman-teman, Bapak dan Ibu, bahwa memang yang harus kita tampilkan di awal adalah bagaimana konten ini harus kita angkat, bagaimana sesuatu materi atau informasi yang kita sampaikan tuh benar-benar menjadi kebutuhan dari audiens. Ini yang pertama kan gitu ya. Sebelum kita mendesain, sebelum kita juga mendeliverinya. Paling tidak Bapak dan Ibu, kalau teknik presentasi ilmiah, kita harus menyampaikan adanya pendahuluan, adanya masalah, metode, gitu ya, adanya pembahasan atau hasil. Nah, ini yang benar-benar harus disampaikan gitu ya. Dan ini kebutuhan dari masing-masing presentasi tentunya berbeda. Ini dari konten dulu yang harus kita pikirkan. Dan konten ini akan menjadi tulang punggung presentasi kita. Jadi ketika kita sudah membuat konten ini menjadi hebat melalui tools, contohnya mind map atau apapun ya, metode-metode pencarian ide gitu kan ya. Salah satunya mind map mungkin yang direkomendasikan, itu akan menjadi tulang punggung dari sebuah presentasi kita ya, seperti itu. Yang kedua adalah ini bagaimana desain disampaikan kan gitu ya. Bagaimana pengaturan visual elemen, pergerakan, sampai dengan pergerakan itu animasi gitu kan ya. Boleh nggak animasinya yang berlebih kan gitu ya. Jadi kalau memang presentasi dalam kacamata komunikasi gitu, kita tidak boleh lagi menyampaikan animasi-animasi yang berlebihan gitu kan ya. Karena apa? Karena cenderung animasi itu akan mengakibatkan presentasi kita menjadi tidak efektif. Dan bagaimana menyampaikannya, good delivery-nya, ya tentunya kita harus public speaking ya, teorinya ada di situ gitu ya, bagaimana kita mengolah gaya tubuh gitu ya, sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan medianya, apakah online atau offline kan seperti itu. Saya kira ini 3 hal inilah yang membuat presentasi kita menarik gitu kan ya, karena kalau ditanya Mas Indra bahan tayang yang kekinian seperti apa gitu ya. Ya saya bisa aja menunjukkan bahwa bahan tayang yang kekinian ini ya, contohnya bisa ada di sini ya. Nah, contohnya ada di sini nih. Contohnya ada di Canva, kita ada di presentasi, kita bisa membuat sebuah presentasi yang menarik gitu. Tentunya menarik di sini adalah dari sisi desainnya ya, tetapi itu nomor 2 ternyata desain itu. Yang pertama adalah memang kontennya yang harus menarik.
kan gitu ya. Untuk desain ini kan orang kecenderungan akan susah gitu kan ya untuk bisa memadu-madankan gambar dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu dengan Canva ini akan tentunya akan lebih mudah kan gitu ya. Dan ini pun sudah menerapkan adanya visual kan gitu ya. Kalau berbicara yang kekinian ya sebetulnya mungkin lebih mengarah ke sini, tetapi jangan salah bahwa sebetulnya ini dulu yang harus kita pikirkan. Great content dulu, baru ke desain, baru bagaimana menyampaikannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.